balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina. Kali ini aku bakal share ke kalian video tentang fungsi dari brush makeup. Jadi kalau misalkan kita beli brush makeup itu kan biasanya banyak banget, ada yang 12 set, ada yang 15 set gitu. Nah, itu apa aja sih fungsinya buat makeup? Nah, buat pemula yang baru mau belajar makeup atau yang sudah beli brush makeup tapi bingung gitu cara pakainya seperti apa, ditonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, langsung aja ke videonya. Nah, untuk brushnya sendiri di video ini aku bakal pakai dari Iris, karena memang aku pakai dari Iris sudah dari setahun lalu apa 2 tahun lalu itu aku pakai dari Iris. Nah, untuk yang seriesnya itu aku pakai Iris Beauty yang The Onyx 2.0 yang serinya yang 15 puas gitu. Jadi 15 pieces. Nah, di sini aku nggak bakal bahas detail soal kelebihan dan kekurangannya brush Iris karena aku sudah pernah bahas di sini. Kalian tinggal klik aja link, nanti aku taruh di description box langsung ke videonya. Nah, di sini aku hanya akan bahas seputar cara penggunaan brush makeup. Nah, karena di sini aku belinya yang set 15, jadi kan cukup banyak juga. Kalau misalkan kalian juga sudah beli dan kalian bingung, di sini aku akan bantu kalian. Pertama dari foundation tentunya. Nah, di Iris sendiri kan enaknya sudah ada kode. Nah, ini kode yang X4 itu untuk foundation. Nah, kalau misalkan kalian beli brush makeup terus kalian nemu brush yang kayak gini. Nah, kalau di Iris kan enak ada kodenya. Ada kan beberapa brush itu yang nggak ada kodenya, kayak gini kan nggak ada gitu. Jadi kalian akan menebak-nebak ini brush buat apa sih. Nah, kalau misalkan kalian beli terus ada yang brush yang bulunya padat kayak gini, terus pipih lurus kayak gini, itu biasanya untuk foundation. Nah, biasanya ada juga brush foundation itu seperti ini. Ini aku beli yang murah meriah muntah. Ini aku lupa, udah lama banget. Nah, kalau misalkan kalian beli brush makeup terus ada yang brush padat terus pipih kayak gini, ini memang untuk foundation ya. Jadi untuk meratakan foundation. Biasanya kalau brush yang pipih kayak gini aku pakai untuk foundation yang agak cair. Jadi aku bakal pakai foundation dari Viva. Nah, biasanya ini kan foundationnya Viva agak cair ya. Biasanya kalau kalian punya brush pipi kayak gini ya kalian tinggal ambil kayak gini, dicocol kayak gini, atau misalkan kalian tinggal totol-totol seperti biasa, baru kalian ratakan pakai brush kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kalau pakai yang brush pipi ya. Nah, ini kalau yang punyanya Iris yang gendut terus rata kayak gini, ini biasanya bisa diambil langsung kayak gini, terus di tap-tap. Sama aja sih penggunaannya. Cuman kalian bisa lihat sendiri, ini hasilnya lebih light yang pakai Iris. Karena produknya lebih masuk ke dalam. Karena kan dia bentuknya kayak gumpalan gitu ya, beda kayak gini pipi. Makanya aku lebih suka pakai yang ini karena dia lebih rata dan produknya nggak kesimpan ke dalam brushnya. Kalau ini kayaknya masuk ke dalam brushnya, makanya kelihatan lebih tipis sebelah sini. Padahal jumlah produknya sama gitu yang diaplikasikan. Nah, selesai dengan brush foundation, sekarang lanjut ke brush selanjutnya yaitu powder blush. Jadi kalau misalkan kalian beli terus nemu yang biasanya paling gendut, yang paling rimbun bulu brushnya, itu biasanya adalah powder blush. Nah, di sini aku juga punya yang powder blush merek lain, aku lupa ini merek apa. Nah, dia ini lebih panjang sedikit dari yang punyanya Iris. Cuman punyanya Iris ini lebih padat. Dia ini panjang tapi agak letoy ya. Jadi nggak terlalu ini. Nah, dibandingkan dengan yang produk ini, aku lebih suka yang punyanya Iris karena dia padat. Jadi pas aplikasikan bedak itu dia enak banget gitu. Dia kayak ada tekanannya dapat karena dia nggak terlalu letoy. Nah, selain powder brush, Iris juga punya yang X5. Ini yang under eye powder. Jadi bentuknya fluffy kayak gini tapi dia lebih besar, jadi ujungnya kayak lancip gitu, dan dia ini nggak terlalu padat kayak gini, jadi lebih fluffy. Nah, ini biasanya dipakai kalau kita mau nyeting bedak di bawah mata. Jadi biasanya pakai bedak tabur gini, diambil kayak gini, baru di tap-tap di bawah mata kayak gini. Ini seharusnya ini dulu ya tadi sebelum ini, cuman ya itu aku kasih tahu aja lah. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, ini bisa
pakai di bawah mata. Tapi untuk brush makeup itu sendiri sih dia sebenarnya opsional ya, bisa kalian pakai di buat apapun. Kayak ini kan under eye brushnya ini, under eye powder ini kan dia diciptakan oleh Iris untuk pengaplikasian bedak di bawah mata kayak gini. Cuman kalau menurut aku ini juga enak banget buat kalian pakai blush on. Nyaman sih dia. Atau untuk highlight ini juga masuk, cuman mungkin agak kegedean, tapi ya itu fungsinya untuk under eye gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian inilah X2 contour. Jadi ini brush untuk contour. Jadi di Iris sendiri ini aku sebenarnya agak bingung sih, karena untuk brush contournya ini dia runcing ya. Kalian bisa lihat sendiri dia runcing kayak es krim gitu, kayak Monas. Jadi dia runcing dan aku sebenarnya agak kesulitan shading wajah pakai ini. Biasanya ini aku jadiin untuk blush on sih, karena kan dia lebih cocok ke blush on sih. Nah, sementara untuk brush blush onnya dari Iris yang X13 itu bentuknya kayak pipi, kayak miring kayak gini gitu. Nah, biasanya aku tukar gitu. Ini biasanya yang aku jadiin untuk kontur, karena menurut aku kan kontur itu ya harusnya miring kayak gini. Dan ini biasanya aku pakai untuk blush. Padahal sebenarnya yang kontur ini, yang blush ini. Jadi agak membingungkan ya, say gitu. Nah, untuk konturnya sendiri biasanya aku lebih senang pakai yang merek biasa ini, yang nggak ada mereknya sih, yang murah meriah muntah yang aku beli yang udah lama banget, karena dia bentuknya hampir mirip kayak ini kan. Jadi dia miring, terus dia lebih kecil dari ini. Jadi enak banget untuk kontur di bagian di bagian kontur, di bagian pipi gitu. Aku bakal pakai yang biasa aja dulu. Kayak gini. Ini yang bagian pendeknya itu di dalam ya, jadi bukan di luar kayak gini, jadi di dalam. Terus kalian kalau bisa yang pendek ini di atas buat narik ke arah atas, jadi kayak gini. Jadi lebih enak sebenarnya kontur pakai brush yang ujungnya kayak gini, jadi agak miring gitu. Nah, untuk produknya Iris sendiri, brushnya Iris sendiri ini agak aneh sih sebenarnya kalau dijadiin kontur. Cuman ya lumayan. Jadi kalau kalian beli brush makeup terus kalian bingung untuk yang kontur itu yang mana sih, biasanya pada dasarnya brush untuk kontur itu miring kayak gini. Sama kayak gini. Cuma kalau ini kan kegedean banget. Dia biasanya lebih kecil dan lebih miring. Itu biasanya untuk kontur. Sekarang kita akan lanjut ke X7 nose contour. Jadi ini kontur untuk hidung. Dia persis seperti ini. Miring, tapi dia lebih kecil karena dia diperuntukkan untuk kontur di bagian hidung. Nah, seharusnya brush kontur itu ya seperti ini untuk bagian pipi, cuman agak lebih gede, jadi persis seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk kontur hidung atau kalian nemu brush yang miring kayak gini tapi lebih kecil, itu biasanya untuk kontur hidung. Sekarang lanjut aku bakal pakai blush on. Nah, untuk blush onnya sendiri seperti aku bilang tadi, untuk produknya Iris sendiri dia kuas blush onnya kayak gini, yang miring, hampir mirip kayak blushnya kontur seharusnya. Nah, di sini aku juga punya brush biasa dan ini kecil kayak gini, biasa aja kayak brush bedak tapi dia lebih kecil. Nah, ini biasanya aku pakai blush on lebih nyaman malah yang ini karena dia bentuknya kecil, jadi enak banget untuk mengaplikasikan blush on. Apalagi kalau misalkan aku pakai blush on dari Viva kayak gini yang kecil banget. Nah, ini enak banget kecil. Biasanya aku langsung taruh gini. Jadi pas lah menurut aku. Nah, sementara untuk yang punyanya Iris ini enak juga sih, cuman menurut aku ini agak lebar. Jadi kayak melebar kemana-mana kalau aku aplikasikan. Nah, biasanya kayak gini aja. Nah, jadi untuk blush on punyanya Iris ya kayak gini. Ada juga beberapa produk yang punyanya kecil kayak gini. Nah, untuk yang brush yang ini sebenarnya untuk highlight, tapi biasanya aku lebih suka pakai ini sebagai blush on. Seperti aku bilang tadi, brush makeup itu sebenarnya bisa dipakai universal ya. Jadi dimanapun kalian mau pakai senyaman kalian ya terserah. Tapi di sini aku bakal share yang sesuai ketentuan produknya. Jadi kayak gini bentuknya. Menurut aku seharusnya di bagian shading, tapi kan produknya sendiri ini bilangnya untuk blush. Jadi ya aku nurut aja lah gitu. Jadi kayak gini.
Nah, tapi kalau misalkan kalian beli brush biasa yang bentuknya kayak gini, ini biasanya untuk blush on gitu loh. Kayak gini. Senyaman-nyamannya kalian ya. Jadi menurut aku untuk shading dan blush on itu brush apapun, merek apapun itu sebenarnya bisa di switch lah gitu. Kalian mau pakai shading untuk blush on atau kuas blush on untuk shading itu bisa, karena kan dia sama aja di bagian pipi gitu. Nah, selesai dengan brush untuk blush on dan shading, sekarang aku bakal pakai X6 highlighter. Jadi ini brush khusus untuk highlighter dari Iris. Jadi bentuknya hampir mirip kayak brush shadingnya, tapi ini versi yang kecil. Kalau ini memang aku suka juga, kadang aku pakai sebagai kuas untuk blush on dan kadang memang aku pakai untuk highlight, jadi bisa aku campur. Nah, untuk kuas highlight sendiri kalau di beberapa produk makeup brush makeup lainnya itu biasanya kan kayak gini, kayak fan brush kayak gini. Nah, cuman untuk versinya Iris ini lebih enak aja sih, karena aku lebih suka juga pakai highlight dengan brush kayak gini. Ada juga yang brush highlightnya itu modelnya persis kayak gini tapi lebih kecil, jadi dia lebih mirip kayak gini. Itu biasanya untuk dipakai highlight juga enak karena dia kecil kan, enak di bagian hidung, di bagian dagu. Cuman untuk bagian pipi itu biasanya lebih enak kayak gini dan kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian beli brush makeup terus kalian nemu fan brush yang kayak gede banget ini sebenarnya bukan buat highlight ya. Jadi jangan kalian pikir highlight brush itu kan bentuknya kayak gini, fan brush kayak gini. Terus kalian beli set makeup terus kalian nemu yang gede segede gaban gini, terus kalian bikin kalian bikin highlight pakai ini gitu. Itu bersinar sampai masa depan kalian gitu highlightnya. Ini biasanya untuk ngebersihin wajah. Jadi kalau misalkan kalian habis cukur alis terus rambut alisnya kan bertebaran di pipi. Nah, ini untuk membersihkan gitu. Ini ibarat ini sapu untuk wajah kalian gitu. Jadi untuk membereskan apa yang tidak beres di wajah kalian. Kalau ada kuman-kuman, ada kotoran, ada yang eyeshadow mungkin jatuh, fall out, ya ini kalian bersihkan pakai ini, seperti itu. Jadi ini meskipun dia mirip seperti fan brush kayak gini untuk highlighter, tapi ini bukan highlighter juga ya. Iya kali lo pakai highlighter segede gaban gini, yang ada muka lo glowing maksimal gitu. Nah, ini kalau yang fan brushnya yang aku beli ini agak leto ya, jadi aku kurang suka gitu kalau aplikasikan highlighter pakai ini, karena dia kayak nggak bisa bertugas dengan benar gitu, terlalu letoy, highlighternya nggak nampak. Jadi kita langsung aja pakai brush highlighter dari Iris. Ini biasanya aku bakal pakai di bagian ujung hidung. Ini enak banget karena dia ujungnya runcing, jadi bisa kena di bagian yang kecil-kecil kayak gini, karena biasanya aku highlight itu cuma di sini sama di sini. Nah, pakai ini enak banget, dia langsung kena ke poin yang mau kita tuju. Terus kalau kita mau pakai di bagian sini, ini enak juga, bisa pakai bagian pinggirnya kayak gini. Nah, langsung ditarik, ini langsung glowing maksimal. Nah, selesai dengan brush khusus untuk complexion. Sekarang kita akan masuk ke bagian brush khusus untuk eyeshadow. Jadi kalau misalkan kalian beli brush makeup terus dapet brush kecil-kecil kayak gini yang banyak banget, nah kalian bingung ini untuk eyeshadow bagian apa, ini untuk mata bagian mana gitu. Nah, di sini aku bakal bahas sesuai dengan brushnya Iris. Nah, pertama aku bakal bikin alis dulu. Di sini aku bakal pakai X11 brow dari Iris. Di sini ada spulinya, sudah dapat spulinya. Sama di sini ada angle brush. Dia bentuknya miring kayak gini, tapi dia lebih keras. Ini biasanya bisa dipakai untuk eyebrow cake kayak gini. Jadi untuk pengambilan produk eyebrow kayak gini. Nah, baru bakal kalian pakai spulinya kayak gini. Selesai dengan alis, sekarang aku bakal pakai X13 ini untuk concealer. Jadi bentuknya keras kayak gini, padat bulunya, terus dia lurus rata kayak gini. Nah, ini biasanya untuk merapikan alis, jadi pakai concealer. Nah, jadi kayak gini, jadi alis bisa lebih rapi. Nah, di merek lain juga ada bentuknya kayak gini. Pokoknya kalau misalkan kalian nemu brush yang bulunya kaku terus ujungnya rata, itu biasanya untuk concealer bagian merapikan alis gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian eyeshadow ya. Nah, untuk bagian eyeshadownya sendiri di sini ada yang X9 eye blending. Jadi bentuknya kayak agak lebar.
terus sedikit lebih puffy, cuman agak rapat sedikit, nggak kayak gini. Kalau ini kan ada yang X8 fluffy blending, dia agak lebih lebih lebar, lebih panjang. Nah, untuk yang eye blending X9 ini biasanya aku pakai untuk mengambil produk eyeshadow kayak gini. Terus bakal aku aplikasikan langsung ke mata kayak gini. Jadi cara pakainya, kalau misalkan kalian beli kuas makeup bentukannya kayak gini, di aku sendiri biasanya aku pakai untuk ngambil eyeshadow buat diaplikasikan ke mata kayak gini, ke bagian kelopak. Kemudian di sini untuk yang produknya Iris itu ada yang X10 Tapered Blending. Jadi dia bentuknya ini lebih kecil. Terus dia ujungnya lancip kayak gini. Ini biasanya aku pakai untuk pemakaian produk eyeshadow di bagian outer corner, jadi outer V kayak gini. Biasanya aku pakai untuk mengambil produk eyeshadow yang berwarna gelap. Jadi kalau kalian punya brush makeup kayak gini, brush eyeshadow kayak gini, itu biasanya dipakai untuk di bagian outer V atau bagian outer corner untuk mengaplikasikan warna paling gelap. Jadi kan biar nggak terlalu ambiar gitu. Kalau misalkan bagian sudut kalian pakai yang brush eyeshadow lebih gede kayak gini, ini kan nanti cemong kemana-mana. Jadi biasanya pakai yang sudutnya runcing kayak gini untuk warna gelap di ujung mata. Cara pakainya gampang, kalian tinggal tap gini, terus kalian putar sedikit. Sama di bagian bawah sedikit juga, cuman di bagian outer V. Kayak gini. Jadi cara pakainya gampang banget ya, kalian aplikasikan sambil ngambang, sambil kalian blending atau puter pelan-pelan gitu sampai warnanya menyatu. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalau misalkan kalian punya brush makeup seperti ini, persis seperti ini, jadi pakainya itu biasanya untuk di bagian outer corner atau outer V untuk pengambilan produk eyeshadow yang berwarna gelap. Jadi biar lebih rapi, biar nggak cemong kemana-mana. Nah, setelah itu ada yang X14 mini pensil. Jadi ini lebih kecil lagi brushnya, tapi ini bukan buat bibir ya. Biasanya kan kalau brush makeup yang kecil kayak gini kita mikirnya itu untuk brush lipstick. Enggak, ini biasanya dipakai untuk pengaplikasian eyeshadow di bagian lower lash atau di bagian bawah mata. Nah, seperti ini aku bakal contohin. Biasanya pakai kayak gini. Jadi bener-bener kayak rapi aja nanti. Kalau misalkan kita aplikasikan eyeshadow pakai yang ini, yang eye blending kayak gini yang lebar, kan itu pasti cemong sampai di bawah sini. Nah, caranya pakai yang kuas kecil kayak gini. Kalau misalkan kalian juga beli terus nemu yang kuasnya kecil kayak gini, yaitu biasanya dipakai untuk di bagian bawah mata kayak gini. Ini juga biasanya aku pakai untuk pengaplikasian eyeshadow glitter di bagian belek. Jadi kayak gini. Nah, enak kan, dia langsung pas gitu, jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi seperti aku bilang tadi, fungsi brush itu bisa macam-macam, pinter-pinter kalian pakainya. Jadi kayak gini, untuk brush yang mini pensil kayak gini biasanya untuk di bagian lower lash sama di bagian belek. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pakai blending brush. Ini aku bakal pakai yang X8 fluffy blending. Jadi dia bener-bener fluffy banget untuk bulunya. Jadi dia ngambang gitu. Cocok banget untuk ngerapiin tumpukan eyeshadow. Jadi kan ini tadi aku pakai warna pertama sama yang bagian outer corner. Nah, biasanya kalau kita nggak pakai blending brush kayak gini, itu biasanya bakal medok. Nah, itu caranya biar eyeshadownya rapi, itu kalian pakai blending brush kayak gini, terus kalian pakai dari ujung, kalian puter aja kayak gini. Jadi ngambang gitu biar lebih natural hasilnya gitu. Ini gunanya blending brush. Jadi kan kadang kita ngelihat orang kalau pakai eyeshadow itu kayak medok banget gitu, nggak membaur. Nah, ini caranya untuk membaurkan eyeshadow biar lebih natural, itu pakai blending brush kayak gini. Nah, lanjut di sini Iris juga punya brow highlight. Jadi ini dia bentukannya kayak fan brush gitu, tapi ini khusus untuk di bagian eyebrow. Jadi di bagian bawah alis ini biasanya dipakein highlight biar tulang alisnya itu lebih kelihatan. Jadi pakainya kayak gini. Ini sebenarnya jarang ada di brush-brush lain. Kalaupun kalian misal pas beli merek lain terus ada, ya ini cara pakainya kayak gini. Jadi khusus untuk di bawah alis, biar di bawah alis itu tulang alisnya lebih
menonjol. Nah, setelah itu terakhir di sini ada X15 yang lip. Ini kuas lipstick. Jadi dia lebih kecil, lebih runcing dan lebih kaku untuk aplikatornya. Karena ini untuk mengaplikasikan lipstick. Jadi di sini aku bakal pakai lipstick dari Viva. Nah, ini biasanya aku bakal ambil seperti ini. Baru aku ratakan. Nah, untuk merek lain juga di sini aku kayaknya punya ya untuk yang kuas lipstiknya. Nah, kayak gini untuk lipstiknya sama. Rata-rata untuk brush lipstiknya itu sama aja sih. Mau merek apapun dia biasanya lebih runcing dan lebih kaku gitu untuk bulu brushnya. Jadi memang lebih enak untuk mengaplikasikan lipstick. So itu dia detail pemakaian brush makeup. Semoga membantu buat kalian yang masih bingung gimana sih cara pakai brush makeup yang banyak banget. Nah, di sini aku bakal kasih tips. Jadi nggak semua produk brush makeup itu harus kalian beli atau harus kalian pakai. Nggak harus juga beli yang mahal. Kalian beli yang murah meriah aja juga nggak masalah gitu. Yang penting skill makeup kalian yang kalian asah tiap hari. Jadi mau pakai produk paling murah sekalipun, mau pakai produk makeup atau produk brush makeup termurah sekalipun, hasilnya bakal tetap bagus selama kalian menggali atau memperdalam ilmu makeup kalian. Nah, di sini aku bakal kasih tips yang wajib kalian punya, yang nggak bisa kalian skip. Di sini pertama itu adalah brush powder. Ini penting banget karena bakal bikin hasil makeup kalian lebih flawless. Kalau untuk brush foundation itu opsional ya, karena kan foundation bisa kalian aplikasikan pakai jari atau misalkan aplikasikan pakai spons. Nah, kemudian yang kedua itu yang nggak bisa kalian skip itu adalah brush untuk shading, karena ini penting banget. Nggak bisa, karena shading itu nggak bisa kalian pakai jari atau pakai spons. Kalian harus pakai punya kuas khusus untuk shading atau kontur. Kemudian yang nggak bisa kalian skip juga itu adalah blush on. Jadi kuas untuk blush on. Blush on itu sebenarnya bisa pakai spons, tapi itu untuk blush on dalam. Tapi untuk blush on powder itu tetap kalian harus butuh blush on kayak gini. Nah, kemudian yang kalian nggak bisa skip juga itu adalah brush untuk concealer. Jadi ini untuk merapikan alis. Jadi kalau kalian nggak punya ini, nanti kalian bingung gitu cara merapikan alis kalian gitu. Nah, setelah itu untuk bagian mata, ya bagian brush eyeshadow yang wajib kalian punya itu yang pertama adalah kayak gini, eye blending. Jadi ini untuk mengambil eyeshadow pertama kali, jadi untuk mengaplikasikan ke seluruh kelopak. Kemudian untuk di bagian outer corner atau outer V itu brush makeup kayak gini, dia kecil, ujungnya runcing. Jadi untuk mengaplikasikan warna gelap di ujung mata itu enak banget, nggak akan melebar, nggak akan merusak eyeshadow kalian. Sama terakhir itu yang wajib kalian punya, nggak boleh kalian skip, itu adalah fluffy blending kayak gini. Jadi blending brush kayak gini. Jadi dia ini bagus banget untuk meratakan eyeshadow kalian. Jadi kalau kalian sering lihat ada yang pakai eyeshadow itu ngeblok banget, nah ini dengan pakai ini eyeshadow kalian itu bisa lebih rapi seperti itu. Nah, jadi di sini aku sudah nggak pakai bulu mata palsu dan nggak pakai eyeliner, karena di sini aku nggak fokus untuk dandan, tapi lebih ke detail menjelaskan fungsi dari brush makeup. Nah, demikian video tentang cara menggunakan brush makeup. Semoga membantu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang tidak berkenan atau ada yang nggak kalian mengerti. Misalkan kalian mau tanya, kalian bisa langsung komen di video ini. Sebisa mungkin aku bakal jawab, atau misal kalian bisa DM aku di Instagram aku di @yana_katrina. So, buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.